Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 1099 Masehi, sebuah kekuatan besar muncul dengan berbondong-bondong dari belasan kerajaan Eropa. Hari itu menjadi hari paling sulit bagi setiap jiwa yang mempunyai iman. Mereka harus berhadapan dengan para pasukan perkasa. Hingga perjuangan itu pun berakhir dengan kemenangan pasukan Salib yang berhasil menancapkan kukunya di negeri Syam, serta mereka juga membangun 5 kerajaan dengan masing-masing raja mereka yang saling menguatkan satu sama lain dengan waktu yang lama. Mitos pun beredar dari berbagai arah bahwa pasukan Salib tak terkalahkan. Dan itu hanya mitos hampa, karena tidak lama setelah itu telah lahir seseorang yang menghapus mitos tersebut dengan lisan dan pedangnya. Beliaulah seorang inspirator, seorang pahlawan yang layak ditulis dalam tinta emas sejarah. Beliau rahimahullah bernama Imaduddin Zanki. قالوا إنها وعد نحن عصبة الأسد. Tidak perlu diragukan lagi bagaimana rasa hormatnya bangsa-bangsa barat kepada Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah atas kehebatan beliau dalam pembebasan tempat suci ketiga umat Islam, yakni Al-Aqsa. Namun jauh ke belakang sebelum kejadian hebat itu, ada seseorang yang sangat dihormati oleh kaum muslimin dan ditakuti oleh orang-orang kufar. Beliau bernama Imaduddin Zanki, putra dari Aksungkur rahimahullah, seorang gubernur di Aleppo yang ditunjuk oleh Sultan Malik Shah I, dinasti Saljuk. Menurut Ibnu Katsir, ayahnya seorang yang tegas dalam memimpin dan selalu mengerjakan sholat malam. Aksungkur adalah seorang yang dicintai oleh rakyatnya karena ia memberikan rasa aman kepada warga yang kala itu terjadi banyak perampokan. Hal ini disebabkan oleh pajak-pajak dan harga-harga barang yang tinggi. Belum lagi konflik antar penguasa yang menjadikan kaum muslimin kala itu tidak berdaya. Pada tahun 1094 Masehi, sang ayah wafat. Namun sebelum wafatnya, Aksungkur menitipkan anak kesayangannya pada seorang gubernur Mosul yang bernama Karbuka, seorang ahli militer dan pertempuran. Di bawah asuhan Karbuka yang keras, tumbuhlah putra Aksungkur yang diharapkan untuk menjadi ksatria hebat yang ia beri nama Imaduddin Zanki. Pada tahun 1088 Masehi, dilantiknya seorang yang bernama Odo de Legire sebagai paus yang dikenal dengan Paus Urbanus II dan menjadi penguasa yang dipatuhi semua bangsa Nasrani. Ia mengajak seluruh pemimpin Nasrani untuk melakukan peperangan demi merebut kembali Baitul Maqdis dari tangan muslimin. Respon seruan ini pun terus berdatangan. Salah satunya yang paling merespon adalah Peter the Hermit. Ia adalah tokoh penting dalam Perang Salib I. Ia juga yang mengumpulkan para sukarelawan baik dari rakyat jelata dan penyamun. Lantas ia pun bergerak, bahkan mendahului pasukan reguler. Pasukan ini banyak melakukan kerusakan, termasuk menyakiti setiap orang yang dilewatinya. Salah satunya yang mengeluh ialah Imperium Konstantinopel. Kerugian besar pun diterima oleh kaum muslimin akibat ulah mereka. Namun dengan izin Allah, pasukan ini mampu ditumpas oleh pasukan Saljuk pada tahun 1096 Masehi. Di sisi lain, pasukan reguler terus bergerak dari Perancis melewati Roma, lalu Konstantin dengan jumlah 300.000 pasukan dan banyak menaklukkan beberapa wilayah, termasuk Nicai dari tangan Saljuk Romawi, serta berhasil meruntuhkan kerajaan Saljuk Romawi dan mendirikan beberapa kerajaan.
Agar posisi pasukan salib aman di Antioquia, mereka pun melakukan perjanjian bersama dinasti Fatimiyah dengan syarat bagian Syam milik pasukan salib dan Palestina milik Bani Fatimiyah, dan persyaratan ini pun disetujui oleh kerajaan Fatimiyah. Selanjutnya, pasukan salib pun menuju Baitul Maqdis dan menumpas apapun yang berada di hadapannya, baik penduduk sipil maupun prajurit. Tidak peduli dengan perjanjian sebelumnya, orang-orang Fatimiyah berlarian hingga masuk ke dalam masjid, namun tentara salib mengejar dan menumpas mereka. Ahli sejarah menggambarkan sebuah petaka yang belum pernah dibayangkan, di mana kota para nabi ini menjadi kota yang penuh dengan darah, hingga pada tanggal 15 Juli 1099 Masehi, kota suci Al-Aqsa berhasil direbut oleh pasukan salib. Sepak terjang pasukan Crusader ini menimbulkan ketakutan baik muslimin maupun agama lain, di mana sisi kejam mereka tak bisa disembunyikan. Oleh karena itu, para sejarawan modern di barat sudah mulai mempertanyakan masalah moral yang dilakukan oleh para Crusader ini. Dan pada tahun 1950, seorang ahli sejarawan, Stephen Rankiman, menuliskan dalam bukunya A History of Crusaders sebagai berikut. Cita-cita yang tinggi ternodai oleh kekejaman dan keserakahan. Pasukan salib tidak lain hanyalah sebuah kegiatan tanpa toleransi yang mengatasnamakan Tuhan. Kekerasan dan kekejaman tampak di mata seorang anak yang masih muda. Ia merasa marah dan hatinya bergejolak tatkala ia melihat kafilah haji yang dibantai dan dijarah, sementara para pemimpin-pemimpin muslim saling sikut menyikut satu sama lain dan seakan-akan takut untuk melakukan perlawanan. Ditambah lagi cobaan yang menerpa negeri-negeri kaum muslimin, baik kebutuhan hidup dan keamanan, yang mengakibatkan sebagian di antara mereka tak berdaya bangkit dengan sekuat-kuatnya. Namun, disinilah peran ulama-ulama muslimin untuk menyiapkan generasi-generasi yang akan meneruskan perjuangan para pendahulunya. Waktu pun terus berjalan tanpa bisa dihentikan, namun mitos akan tak terkalahkannya pasukan salib terus terpendam di dalam jiwa, hingga tibalah saatnya sang kesatria yang telah Allah siapkan untuk meruntuhkan mitos tersebut bangkit dan telah bersiap. Imaduddin Zanki melebarkan sayapnya dengan keberanian dan semangat yang tak terhingga. Ia berhasil menyatukan kaum muslimin yang kala itu terkotak-kotak dan membakar kembali api perjuangan yang selama ini hampir saja padam. Ibnu Atsir rahimahullah menuturkan, seandainya Allah tidak menganugerahkan kepemimpinan Imaduddin Zanki kepada kaum muslimin, niscaya bangsa Eropa berhasil menganeksasi seluruh Syam. Selain itu, Ibnu Atsir juga menggambarkan sosok Imaduddin Zanki. Ia merupakan sosok yang berwibawa di hadapan pasukan militer dan rakyatnya, pandai berpolitik, sehingga orang kuat tidak mampu melakukan kezaliman kepada yang lemah. Sebelum berkuasa, kota yang didudukinya dalam kondisi porak-poranda akibat kezaliman, berpindah-pindahnya para penguasa, dan letaknya yang dekat dengan bangsa Eropa. Selanjutnya, Imaduddin Zanki membangun kembali kota ini sehingga dipenuhi oleh penduduk. Ia juga sosok yang sangat cemburu kepada istri-istri tentara. Selain itu, ia adalah makhluk Allah yang paling pemberani. Pada tahun 1127 Masehi, Zanki diangkat menjadi Atabik di Mosul oleh Sultan Mahmud. Atabik berasal dari kata Turki yang berarti pendidik raja. Apabila ada seorang panglima keluarga Saljuk yang memiliki keistimewaan sebagai pendidik raja, maka ia digelar Atabik, dan derajat penghormatan dan pengagungannya tingkat tinggi. Bahkan ada yang sampai mencapai tingkat raja di beberapa kawasan muslim, dan mereka mewariskan kepada anak-anaknya. Beliau ditugaskan oleh Sultan untuk menjaga serta melakukan perbaikan. Ahli sejarah menggambarkan sosoknya yang penuh dengan semangat juang tinggi, ahli strategi, seorang ahli politik,
serta kecakapannya dalam mencari solusi. Bayangkan, ketika itu ia berada di tengah dua kekuatan muslim yang sedang dirudung bahaya akibat pergolakan internal. Namun, beliau rahimahullah berhasil merebut kembali wilayah-wilayah yang dikuasai pasukan salib dalam jangka waktu tidak lebih dari setahun. Gebrakan yang dilakukan Imaduddin Zanki menjadi pukulan mental bagi pasukan salib. Lebih dari 50 tahun lamanya, mereka kokoh tak terkalahkan. Namun, kini mereka telah sadar bahwa singa yang tidur sudah saatnya mengaum, yang siap menerkam mereka yang selama ini mencabik-cabik kehormatan kaum muslimin. Dan kini, yang ada di pikiran mereka adalah meredam amukan sang ksatria Imaduddin Zanki. Raja Yerusalem, King Immanuel, meminta bantuan dari Kekaisaran Romawi Timur yang beribu kota di Konstantinopel. Namun, Imaduddin pun dikenal oleh sejarah sebagai orang yang cerdas berpolitik. Ia mampu memenangkan pertempuran tanpa harus menghadapi musuh, cukup hanya dengan membayar orang-orang dalam agar mengadu domba klan-klan besar di pasukan salib, sehingga mereka berpecah belah. Puncak dari kecerdasan politik dan militer Imaduddin Zanki adalah ketika ia berhasil meruntuhkan satu kerajaan dari 5 kerajaan salib di Syam. Peristiwa itu adalah pembebasan Edessa tahun 1144 Masehi. Dua pemimpin jenius bertarung strategi antara Imaduddin Zanki dan Lord of Edessa. Imaduddin tahu bahwa seluruh pasukan Edessa sedang pergi ke utara bersama pemimpinnya Joscelin. Di saat-saat itulah pasukan muslimin mengepung Edessa. Edessa ditaklukkan dengan mudahnya dan Imaduddin Zanki menjadikan salah satu panglimanya, Zainuddin Ali, sebagai gubernur wilayah itu. Tak ada pembantaian. Bahkan Imaduddin Zanki mengangkat pendeta Basil sebagai pemimpin kaum Kristiani di Edessa dan menjadi perwakilan dalam majelis musyawarah kota tersebut. Atas kemenangan yang fenomenal itu, Imaduddin Zanki semakin cemerlang di kalangan umat Islam, sekaligus menjadi ancaman bagi pasukan salib. Sebab Imaduddin Zanki adalah pemimpin pertama yang mewujudkan kemenangan melawan kerajaan Eropa. Bahkan dengan mudah menaklukkan Edessa, mitos tentang pasukan salib terbongkar dan semangat jihad kaum muslimin berkobar. Hal itulah yang membuat pasukan salib bekerja sama dengan sekte Batiniah, pendapat lain Yaron Kas, untuk membunuh Imaduddin Zanki, tepatnya pada 6 Rabiul Awal 541 Hijriah, berdepatan dengan 15 September tahun 1146 Masehi. Imaduddin Zanki syahid dibunuh oleh sekte rahasia yang didanai oleh pasukan salib ketika beliau sedang memimpin pengepungan benteng Ja'bar, garis pertahanan pasukan salib di Sungai Efrat. Kepergian sang ksatria yang ditakuti lawannya ini setidaknya menjadi luka bagi kaum muslimin kala itu. Beliau telah menghadap Rabb yang maha perkasa dengan amal-amalnya, namun kiprah dan prestasinya hidup sebagai cerminan generasi penerusnya. Di sisi lain, lonceng-lonceng pasukan salib berbunyi, menandakan orang yang dianggap berbahaya telah tiada. Mereka bergembira serta bersiap melakukan pembalasan keras kepada kaum muslimin di pertempuran selanjutnya. Namun mereka lupa bahwa jauh sebelumnya Imaduddin Zanki telah menyiapkan generasi yang lebih hebat lagi guncangannya kepada lawan-lawannya, dan keadilannya tertulis dalam tinta emas sejarah sebagai tokoh perubahan. Beliaulah yang dikenal dengan Al-Malik Al-Adil, Nuruddin Zanki rahimahullah.